kalimat ini, kalimat na'budu. Ini unik. Ini ada maknanya, ini bukan di Quran tuh bukan asal muncul begitu tuh bukan. Ada maknanya, semuanya ada maknanya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya Al-Fatihah itu seakan-akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah puji-pujian, kemudian bagian kedua adalah doa. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian kedua, yaitu doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sepertinya sedikit agak panjang, maka ini saya percepat ya. Iyyaka ini kalau dalam terjemahan arti bahasa Indonesia berpun hanya kepada kamulah. Nah, yang dimaksud kamu siapa nih? Nah, kamu di sini sudah disebutkan sebelumnya, ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillah Allah. Terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Ini semuanya menunjukkan kepada satu, yaitu siapa? Allah. Allah Rabbul Alamin, kemudian ar-rahman ar-rahim. Nah, ini yang ditunjuk iyyaka yang dimaksud itu. Jadi ayat sebelumnya itu sudah disebutkan pertama bismillah, berarti Allah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin disebutkan Rabbul alamin. Kemudian lagi ar-rahman ar-rahim, ar-rahmanir-rahim disebutkan lagi. Berarti sifat-sifat Allah ini disebutkan ke dalam satu sini, iyyaka yang dimaksud. Ngerti nggih? Nah, maka kemarin seperti yang saya sudah sampaikan itu, Al-Fatihah kan terbagi menjadi dua bagian ya. Bagian pujian sama bagian doa. Nah, bagian ini dari ayat 1 sampai ayat sebelumnya. Oh, satu lagi apa? Maliki yaumiddin. Nah, jadi ayat-ayat sebelum iyyaka na'budu ini adalah ayat pujian. Yang mana pujian-pujian itu ditujukan kepada Allah. Nah, sifat-sifat ini itu terwakilkan ke dalam satu, apa itu? Iyyaka. Masuknya ke sini semua nanti. Ngerti nggih? Iyyaka itu yang dimaksud ini dari pujian-pujian sebelum ayat ini, iyyaka na'budu. Dan di sini diulangi iyyakanya kan ada dua ya. Iyyaka. Nggih, mboten? Iyyaka na'budu ditambah meleh wa iyyaka nasta'in. Ada dua kali penyebutan iyyaka. Tandanya apa itu? Penekanan. Benar-benar ditekankan kalau hanya kepada Allah. Hanya kepada satu, sinten? Allah. Ngerti nggih? Ini ada na'budu, terus nasta'in. Na'budu ini punya satu akar sama al-ibadah. Al-ibadah Indonesianya apa Pak Bu? Al-ibadah. Ya ibadah. Bahasa Indonesianya ya ibadah. Berarti kalau na'budu beribadah atau menyembah. Kalau nasta'in di sini isti'anah. Isti'anah niki artinya apa? Minta pertolongan. Nah, berarti dari sini itu bisa kita petakan nggih. Yang dari ayat pertama sampai Maliki Yaumiddin itu nama pujian, namanya pujian. Kemudian ayat ini berarti ini ayat keberapa? Ayat kelima nggih.
Ya betul. Ayat kelima ini itu menunjukkan yang pertama penghambaan, baru permintaan. Berarti ada pujian, ada penghambaan, ada permintaan. Tiga susunan ini disebut etika berdoa. Etika berdoa. Maka sebaik-baiknya kita kalau berdoa, susunannya yang pertama pujian dulu. Terus penghambaan, mengakui bahwasanya kita itu hamba. Baru permintaan, baru mintanya apa? Sebagaimana susunan surat Al-Fatihah. Yang pertama dari ayat pertama sampai ayat keempat isinya pujian, berarti ini 4 ayat. Terus ayat kelimanya isinya 2 ini. Nanti ayat ke-6 sama ayat ke-7 masih melanjutkan permintaan di sini. Nonton nggih? Bisa difahami nggih sampai sini nggih? Nah, terus yang perlu kita bahas lagi untuk di sini ya. Kalimat ini, kalimat na'budu. Ini unik. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab itu kalau domir itu apa? Kata ganti saya itu pakainya hamzah. Aku beribadah berarti a'budu. A'budu. Itu saya. Kata gantinya saya. Tapi kenapa di sini pakai na? Na budu. Kalau na itu berarti menunjukkan siapa? Kami atau kita. Kenapa nggak pakai hamzah? Kenapa pakai kita? Pernah terpikir kata loh? Kenapa pakainya kok kita bukan saya? Harusnya kan kalau misalnya Al-Fatihah itu personal, sifatnya personal, harusnya gitu. Harusnya kalau sifatnya personal, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Gitu betul. Harusnya kalau sifatnya personal individu. Tapi kenapa di sini menggunakan kata ganti kita atau kami? Nahnu, pakai na'budu, nasta'in. Bukan a'budu, bukan asta'in, bukan, tapi pakai na'budu wa nasta'in. Rahasianya seperti ini, Pak. Ini ada maknanya, ini bukan di Quran tuh bukan asal muncul begitu tuh, bukan. Ada maknanya, semuanya ada maknanya. Tapi sampai sini bisa dipahami nggih? Kenapa hamzah, kenapa nahnu gitu nih? Pakai na. Bisa dipahami nggih? Contoh, saya membeli lampu. Saya membeli lampu itu bahasa Arabnya ana ashtari al-misbaha. Ana ashtari al-misbaha. Pakai napa niku? Hamzah. Tapi kalau kita membeli lampu berarti nahnu nashtari al-misbaha. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Na sama a. Nun sama hamzah. Nah, faidahnya di sini para ulama mengatakan faidahnya di sini, kenapa kok pakai nahnu tadi ya? Yang pertama, ketika kita itu sholat menggunakan ayat Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu, artinya kita tuh tidak hanya membawa amalan ketika sholat. Bisa dipahami betul? Semisal kita berbuat kebaikan di luar sholat. Kebaikan di luar sholat itu contoh sedekah, terus napa mulai puasa, terus berbaik hati dengan tetangga, terus napa mulai ngaji dan sebagainya. Semua amalan itu dibawa ke dalam satu perbuatan, yaitu sholat. Artinya seorang hamba kalau faham ayat ini, ketika sholat iyyaka na'budu, misalnya dia nggak yakin sholatnya bener, tapi dia masih punya backingan amalan yang lain. Bisa dipahami gak? Ya Allah, saya sekarang menghadap kepadamu ya Allah. Terimalah hamba dengan segala kekurangan hamba. Misalnya sholat ini kurang sempurna, saya punya amal lain. Terimalah sedekahku, terimalah zakatku, terimalah puasaku. Bisa dipahami gak? Jadi ketika sholat menghadap ke Allah itu yang dibawa amalnya tidak cuma
sholat, tapi membawa semua amal yang pernah ia lakukan. Makanya itu mewakili banyak nahnu. Bisa dipahami gak? Itu pendapat ulama pertama. Mewakili apa? Amal yang banyak. Satu. Kemudian yang kedua itu nahnu di sini. Kenapa kok pakai kita? Karena Islam itu menjunjung tinggi jamaah. Bisa dipahami gak? Al-jamaah. Dalilnya pripun? Al-jamaah itu al-jamaah rahmah. Pripun? Jamaah itu rahmat. Ada lanjutannya, wal furqah. Furqah niku napa? Berarti lawan kata jamaah. Adzabun. Furqah itu artinya terpecah belah, terpisah-pisah. Islam itu menjunjung tinggi jamaah. Orang yang keluar dari jamaah itu justru, kalau berdasarkan hadis ini apa? Kena azab. Maksudnya kena azab itu bukan serta-merta kena meteor atau kena apa, bukan. Artinya ini ancaman, Pak Bu. Ancaman untuk keluar dari jamaah, agar tidak keluar dari jamaah. Nah, para ulama membagi kata jamaah ini, jamaah yang dimaksud sini, khususnya dari kalimat nahnu niki nggih, itu menjadi dua. Ini coret-coretannya kok udah banyak, bingung betul nih, betul nggih? Jamaah yang pertama di sini adalah sosial. Yang kedua adalah sholat berjamaah. Kalau secara sosial, Islam itu sebetulnya menjunjung tinggi persatuan. Dulu saya tanya doa 7 rupa nih kok Pak Tris ya, Pak Tris. Nah, 7 rupa doa itu kan memunculkan firqah ya, memunculkan kelompok-kelompok gitu. Jadi seakan-akan Islam itu malah terpecah, ada bagian-bagiannya. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Itu sebetulnya enggak boleh. Islam itu menjunjung tinggi persatuan. Persatuan itu artinya ukhuwah Islamiyah. Terus yang kedua, pendapat ulama, kenapa kok sholat jamaah? Karena seakan-akan ketika kita membaca iyyaka na'budu, kita berangkat sholat iyyaka na'budu, kita itu bersama orang-orang yang beragam amalnya. Misalnya saya nggak yakin gitu kalau misalnya hidup saya itu sudah baik, kemudian saya berjamaah dengan orang-orang yang baik. Nah, maka kita perkumpulan yang jamaah ini berdoa bersama-sama meminta petunjuk ke Allah. Bisa dipahami betul? Meskipun saya buruk, tapi lihat kanan kiriku, ya Allah, kanan kiriku kan baik. Nah, bisa dipahami gak? Nah, itulah faidahnya jamaah dan sholat jamaah. Misalnya kurang baik, datang kemudian sholat bersama orang-orang yang baik, maka ikut dalam kebaikan mereka. Ngerti nggih? Nah, makanya di sini kan kalimatnya pakai kita, nahnu na'budu, nahnu nasta'in. Kita menyembah, kita beribadah, kita meminta pertolongan. Nah, kita bukan saya. Artinya kita tuh majunya bareng-bareng. Meskipun saya maksiat terus, saya masih punya temen yang jamaah sama saya dan orangnya baik. Akhirnya dengan kebaikan orang itulah bareng-bareng kita maju ke Allah. Nah, gampangnya seperti itu, mudahnya gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Itulah faidahnya kenapa kok di sini pakai kata kita. Di sini kita.